Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus untuk kita semua. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada
Kristus untuk kita semua, sehingga kita saat ini diselamatkan oleh kelahiran, kematian, kebangkitannya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau relakan putra-Mu yang tunggal datang ke dunia menyelamatkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami rindu membalas kasih-Mu, kami rindu untuk menyenangkan-Mu, kami rindu menggenapi firman-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk berhimpun bersama. Kalau saat COVID-19 ya, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa merayakan, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus. Tapi saat ini anugerah itu masih berlaku, kemurahannya masih berlaku. Haleluya, haleluya. Mari kita mau ingat korban Kristus, ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya. Kalau dari awal Januari sampai Desember ini, dunia mengatakan semakin sulit, semakin sukar, semakin berat. Namun saudara dan saya bisa melewati sampai saat ini. Itu karena kasih-Nya, itu karena kemurahannya. Seringkali kita tidak merasakan, kita kurang menghayati bahwa malaikat Allah menyertai kita dalam jalan hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, yang kuliah juga. Dia sudah menyertai kita sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Berkat-berkatnya tak terhitung. Kalau kita masih sehat, masih selamat di tahun ini, haleluya, tidak mengalami musibah COVID, itu karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu kehendak Tuhan supaya kita makin meningkat, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Dan kita diberi kesempatan untuk membalas kasih-Nya. Walaupun mungkin tidak ada nilainya secara materi, tapi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa, roh kita, segala apa yang ada pada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita yakin kesempatan yang masih ada ini, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin tahun ini kita sakit, disembuhkan, kita mengalami kecelakaan, Tuhan luputkan, Tuhan memberi pertolongan. Mungkin kita mengalami kekurangan, Tuhan sudah cukupkan sampai saat ini. Itu kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ingat kasih-Nya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Ingat rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan anugerahnya sebab kasih
Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu ya Roh Kudus, sampai saat ini kami bisa merasakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dari awal tahun 23 ini sampai pada Desember ini Tuhan. Dan kami yakin, haleluya, kalau kami mau taat setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, di tahun 24 Tuhan tetap beserta kita. Dia ada di dalam diri kita, Dia menyertai kita dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, juga untuk kekuatan kesehatan kita, untuk segala kebutuhan kita. Tahun mendatang Tuhan pasti juga menyediakan, mencukupkan segala-galanya, sebab kasih setianya atas kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami siap memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau urapi hamba pelayan-Mu, Engkau urapi kami semua dan Roh Kudus-Mu. Kami undang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, masuk dalam hati kami, membuat kami damai sejahtera dan sukacita daripada surga memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentarlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan kesempatan bagi mereka, bagi kami semua, untuk memperingati kebesaran, keagungan, kemuliaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kita masih dikasih kesempatan hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa merayakan Natal bersama hari ini. Tuhan menyertai kita. Damai sejahteranya melingkupi kita, bahkan akan menyertai kita di tahun 2024 ini. Kita percaya, kita kuat, kita menang oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Marilah kita puji Dia, karena Dia yang akan bertahta di atas pujian kita. Kita tinggikan namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami
Hanya Dia Raja di atas segala raja. Dia yang patut kita andalkan, Dia yang patut kita puji, karena hanya Dialah yang dapat memberi kedamaian dalam kehidupan kita. Dia lahir bagi kita. Hari ini kita bisa merayakan kelahirannya. Dia sumber damai dari segala kehidupan kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita bersorak-sorai karena kita telah diberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. senantiasa dipilih. Tuhan ingin kita menjadi pemberita firman-Nya supaya apa? Segala bangsa akan diselamatkan. Kami puji karena kami tahu dari pulau dan benua akan setia akan keselamatannya hari ini. Semua umat yang merayakan dengan sukacita.
segala hal, karena kita percaya bahwa barang siapa yang mengandalkan Dia, dia tidak akan dikecewakan, dia tidak akan dipermalukan, tetapi justru akan menerima kemuliaannya lebih lagi, melihat mujizatnya, pertolongannya hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, tahun 2024 ini Tuhan, kami akan bersama Engkau melalui setiap langkah kami, setiap musim kami Bapa.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kami, menolong kami sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sampai saat ini boleh berada di tempat ini, boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami, haleluya, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hatimu. Engkau berkati seluruh kebutuhan kehidupannya, rumah tangganya, seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa. Demikian juga yang kami yang sudah memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh kesungguhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami boleh menyenangkan Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi tempat ini, sehingga firman-Mu Tuhan tidak lepas dari pikiran kami, dan kami boleh simpan, kami terima, kami simpan, kami masuk ke dalam hati kami, dan kami siap melakukannya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. So kami yakin kalau kami menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan menyenangkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, mengurapi pelayanan mereka, sehingga anak-anak kecil ini Tuhan, sejak kecil mereka boleh mengenal Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang kami semua andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami serahkan pertemuan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesehatan, kesempatan, ya, itu berkat yang luar biasa. Itu karena pemeliharaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kalau setahun kita bisa lewati, ya, apalagi tidak sampai masuk rumah sakit, tidak sampai mengalami kecelakaan di jalan, dan macam-macam yang lain, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, ya. Tempat ibadah di tempat ini sampai saat ini sudah berjalan 34 tahun. Ya. Ini semua kemurahan Tuhan. Ya. 34 tahun. Tuhan pelihara, ya. Tuhan cukupi kami semua, ya. Terlebih pada saat pandemi, ya, gereja ditutup, ya, entah hampir 2 tahun mungkin. Ya, nyatanya Tuhan tetap pelihara, bahkan berkat itu semakin besar. Amin. Kok bisa seperti itu? Itu karena kasih-Nya, kemurahannya bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku, ya, kita semua juga diberi kesempatan, bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk melayani Tuhan. Ya. Mungkin satu saat, ya, seringkali saya sampaikan, satu saat kita ini tidak akan di sini terus, pulang mungkin ke desanya masing-masing, ya. Mungkin ke kotanya atau pindah pekerjaan. Ya. Kita sudah dibekali dengan firman Allah, ya. Pakai kesempatan itu untuk melayani di mana Tuhan letakkan saudara dan saya. Haleluya. Kalau dulu Deon bersama kita di tempat ini, melayani di tempat ini, ya, melayani di Gereja Bukit Zaitun, sekarang mencelat sampai di Australia, ya. Itu yang namanya Putri itu, ya. Itu dulu juga ikut persekutuan kita. Sekarang sama suaminya melayani di mana, Pak? Ya?
di Medan, ya. Dan banyak yang lain-lain, saudara. Jadi Tuhan itu bukan hanya untuk mengumpulkan kita, tapi Tuhan utus untuk melayani Tuhan di mana saja, kapan saja. Ya. Mungkin nanti satu saat Bu Rosin pulang ke Banyuwangi, ya, pelayanan di sana. Ya. Mungkin siapa ini Sam sama Novi mau pulang kemana? Ya, nah, siap pelayanan di sana. Ya. Amin. Haleluya. Tuhan mau pakai kita semua. Melayani Tuhan itu memang ya ada sukanya, ada dukanya, ya. Nggak ada hidup ini minta enak tok, itu nggak ada. Ada sukanya, ada dukanya. Tapi di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kesukaan itu lebih daripada duka cita kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, pada Desember ini kita memperingati kelahiran Kristus, ya. Padahal Tuhan Yesus itu tidak minta diperingati ulang tahunnya, ya. Firman Allah mengajar kita untuk memperingati, ingat kasih-Nya, ingat korbannya, ya. Ingat kasih Allah, itu nomor satu, ya. Allah, Dia mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Haleluya. Sebab itu kalau kita ikut perjamuan, ya, perjamuan kudus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, di situ dikatakan apa? Setiap kali kamu makan minum perjamuan ini, ingatlah akan daku. Ya. Jadi yang perlu diingat itu sebetulnya Tuhan Yesus itu secara utuh, bukan kelahirannya tek. Ingat penderitaannya di atas kayu salib, ingat korbannya, ingat kematiannya, ingat juga kebangkitannya. Ingat juga kalau saat ini Dia mendoakan saudara dan saya. Haleluya. Itu perlu kita ingat. Jadi mengingat Yesus itu mengingat secara seutuhnya, bukan kelahirannya tok. Bahkan bukan hanya Desember tok. Tiap hari kita ingat Tuhan. Amin. Itu memang perlu diajarkan, kita perlu belajar, kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita. Tiap bangun pagi kita ingat Tuhan beserta kita. Kalau kita lupa akan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, bangun pagi-pagi lupa firman Allah, ingat kerjaan yang ruwet, supek, judek dari pagi, wah stres. Tapi kalau bangun pagi, Tuhan pelihara aku. Lewati apapun, aku kuat, aku bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu nomor satu, ingat. Haleluya. Begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ingat, ya. Jadi pada pagi hari ini saya beri judul ingat dan bersyukur. Bukan cuma ingat tok. Ingat ini ada gandengannya, bersyukur. Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Jadi yang pertama, saudaraku, ingat kasih Allah. Tuhan ingin supaya umat manusia ciptaannya itu percaya. Maksudnya apa? Percaya. Supaya tidak binasa. Supaya tidak masuk neraka. Percaya itu perlu ditumbuhkan, ya. Bertumbuh terus. Taat, setia, belajar pikul salib, menyangkal diri, mengasihi, mengampuni, macam-macam, saudara, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian ingat juga akan Yesus. Jadi kalau orang di luar Kristen, orang percaya, itu mereka hanya percaya Allah, tapi tidak mau percaya Yesus. Nah, ini tidak bisa. Sebab firman Allah mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya kepada utusannya, satu-satunya
Yang tadi kita nyanyi, apa yang satu-satunya yang ku percaya, utusannya itu harus. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kepada Yesus. Apa Allah saja tidak cukup? Maunya Tuhan seperti itu. Percaya kepada utusannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ya. Ingat Yesus itu, ingat korbannya. Ya. Ingatlah selalu akan Dia. Ya. Ya. Jadi percaya Allah, percaya Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Haleluya. Jadi kalau kita lupa Yesus, lupa firman, ya, Allah itu Yesus, Yesus itu firman. Ya. Ini tidak boleh dilupakan. Ya. Kalau lupa Yesus, lupa Allah, lupa firman, itu menghadapi masalah ini kita bisa jadi lemah dan putus asa. Ya, haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan dunia ini, ya, Tuhan akan segera datang kembali. Ya, waktunya tinggal sedikit. Ya, haleluya. Ini kita mendengar berita-berita COVID yang baru mulai muncul lagi. Ya, kita disuruh hati-hati lagi. Ya, haleluya. Dan itu memang sudah harus terjadi, tidak bisa dihindari. Ya. Kalau kita belajar, ya, lewat ragi, ya, yang disampaikan oleh anak Gideon tentang meterai Allah, sangkakala Allah, ya, bokor Allah, ya, ini sudah mulai jalan. Jadi kita tidak bisa berdoa, Tuhan lalukan ini semua. Tidak bisa, itu sudah waktunya. Seperti Yesus mau sengsara mati, Yesus berdoa bagaimana? Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Artinya apa? Harus dijalani, harus terjadi. Sebab itu anak-anak Tuhan jangan keliru berdoa, Tuhan tolong hentikan peperangan di Timur Tengah sana. Keliru sembahyangnya. Itu sudah kehendak Tuhan, sudah diatur Tuhan. Sebab itu baca firman Allah. Ya. Yerusalem akan diruntuhkan. Ya. Tentunya Yerusalem secara jasmania. Sebab orang Israel sekarang ini, ya, sepertinya sudah dilepaskan oleh Tuhan. Karena orang Yahudi waktu mau menyalibkan Yesus, mereka mengatakan darahnya tertanggung kita dan anak-anak kita semuanya. Itu berlaku, berani-berani nanggung darahnya. Nah, itu berlaku sampai sekarang. Bagaimana? Apa yang harus kita doakan? Kehendakmu yang jadi. Ya, kita juga harus bersiap-siap. Haleluya. Kita siap-siap. Hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jadi ingatlah, ya, selalu akan Dia. Lalu kita ingat Tuhan menghadapi sisa hidup yang semakin singkat ini, kita tidak jadi lemah, tidak jadi putus asa. Ada kekuatan. Sebentar lagi, ya, sebentar lagi, ya, Tuhan akan datang kembali untuk mengangkat orang kudusnya. Melepaskan, membebaskan dari penderitaan, sengsara, sakit, penyakit, dan macam-macam. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, mari kita mau belajar mengasihi Allah, ya, karena Allah sudah mengasihi kita. Haleluya. Sebab kita mengasihi Allah itu, saudaraku, ya, itu nilainya itu kalau kita bandingkan dengan korban Kristus
korban kita kepada Kristus itu sebetulnya masih tidak ada apa-apanya. Kita korban waktu aja kadang-kadang males untuk baca firman, untuk berdoa, untuk ibadah, ya. Apalagi korban uang. Waduh, awak dewi kurang loh mempersembahkan uang kepada Tuhan. Itu aja apa dibandingkan dengan korban Kristus. Korban Kristus itu apa? Nyawa. Ya. Padahal Tuhan ingin supaya kita semua ini juga sama seperti Yesus. Siapa yang mau jadi sama seperti Yesus? Ya, angkat tangan. Lu tidak ada semua. Ya, secara logika, secara jasmani, tidak ada orang mau jadi sama seperti Yesus. Karena apa? Harus korban nyawa. Tapi mau tidak mau itu firman. Kita juga diminta oleh Tuhan sampai berani mengorbankan nyawa. Ya. Tadi saya sampaikan apa? Korban waktu aja gak bener, gak tepat, ya, gak pas. Itu korban waktu. Belum lagi korban duit. Ya. Memberi kepada orang miskin, membagi kepada orang miskin. Ya. Nah, ini saya dan saudara harus belajar. Biasanya saya kalau menyampaikan firman begini, nanti istri saya mulai ngomong sama saya, kamu itu korban be, wong ngemis saya medit dulu, gitu sih. Ya. Itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin tidak diketahui orang lain. Ya. Kita sudah berbuat, tapi cuma sedikit, ya. Belum merata. Ya. Lakukan terus. Ya. Lakukan terus. Memang itu tidak perlu diketahui oleh istri atau oleh suami atau oleh orang lain. Yang penting yang lebih tahu Tuhan. Kita sudah melakukan ini itu. Tapi mari kita tingkatkan terus. Ya. Haleluya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Tadi kita perhatikan ya, Yohanes 3 ayat 16 itu kasih Allah untuk isi dunia ini. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi Tuhan itu tidak kepingin satu orang pun binasa. Baik orang yang sudah percaya, atau keluarga besarnya, atau orang kafir, tetangga kita, teman sekerja kita, sahabat-sahabat teman-teman kita di luar yang belum percaya. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Sebab itu Tuhan pakai kita untuk menunjukkan kasih Kristus. Ya. Satu saat, ya, istri daripada mertua saya yang waktu itu, ya, yang kedua itu belum percaya Tuhan. Satu saat dia berbicara kepada istri saya, aku mau ikut Tuhan Yesusmu. Bukan Tuhan Yesus suaminya, Tuhan Yesusmu. Loh, apa beda? Tuhan Yesus istri saya sama Tuhan Yesus papanya istri saya. Apa beda? Tuhannya sama. Tapi yang dilihat ibu ini apa? Karakter Kristus ada di dalam diri istri saya. Sebab itu dia bilang, aku mau ikut Yesusmu. Bukan Yesus ya orang yang tidak karu-karuan. Ya. Sebab orang yang tidak karu-karuan, tidak nurut firman itu bukan, ya, tidak ada Yesusnya sebetulnya. Yesus yang macam apa? Ya. Sebab itu mari ya kita belajar menunjukkan pribadi Yesus ada dalam kehidupan kita. Sehingga orang mau, aku tak ikut kamu. Ya. Haleluya. Nah, nanti kita bimbing ketemu sama Yesus. Haleluya. Sebab itu karakter itu sangat penting, ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini maksudnya apa? Kok repot-repot, kok susah-susah dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Maksudnya supaya bisa dilihat tutur katanya, perbuatannya, ya,
kebaikannya, ya, kekerasannya. Kekerasan Tuhan itu tidak pernah salah. Kekerasan Tuhan itu tidak pernah berdosa. Kalau kekerasan manusia seringkali salah, campur dosa, campur emosi, campur mangkel, jengkel. Kalau kekerasan Tuhan lain. Tuhan juga pernah marah itu sama murid-muridnya, ya toh, sama orang-orang yang mengotori bait Allah. Tuhan marah, tapi marahnya bukan marah dosa. Itu penjual koin-koin, sapi, kambing, burung dara diobrak-abrik. Itu karena kebenaran. Rumah Allah tidak boleh dipakai untuk jualan, tidak boleh dipakai untuk transaksi. Sekarang ini ya, orang ke gereja cari mangsa yang bisa buat transaksi, menawarkan barang ini ya, sambil istilahnya orang bilang sambil menyelam minum. Tidak benar. Tidak benar. Ya. Mari kita luruskan. Ya. Ya. Meluruskan yang lagi bengkok ini memang tidak gampang. Kita lihat besi kalau bengkok, diluruskan pakai apa? Hantem sampai palu, tutup ya. Yang bengkok tutup lagi, pukul sampai rata. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi istri saya paling nggak seneng kalau Natal itu pakai acara ini, acara itu. Tidak seperti zaman dulu. Malam kudus. Kita bisa melelehkan air mata. Bisa enggak? Saat ini sudah merasakan seperti itu. Sangat jauh bedanya seperti sekarang. Lampu bergemerlapan, wah begini, wah. Di mana Yesusnya? Di mana Roh Kudus itu? Tidak ada. Ya, puji Tuhan kalau masih ada gereja yang penuh pengurapan. Saat jiwa-jiwa baru datang, mereka dilawat oleh Tuhan. Ya. Cuma menyanyi malam kudus sunyi senyap, itu air mata bisa bercucuran. Ingat kasihnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu Tuhan minta kita sampai korban nyawa. Ya. Memang resiko. Ya. Melayani Tuhan itu resiko mati. Seringkali zaman-zaman yang sulit berapa puluh tahun yang lalu, ya, gereja tidak boleh, persekutuan tidak boleh. Ya, kita bilang sama istri saya bilang, kita siap, ya, didatangi orang kemudian ditembak atau apa siap. Ya. Anak-anak juga diberitahu siap korban nyawa. Haleluya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu korbannya Allah kepada manusia. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu Tuhan minta kita korban nyawa untuk Kristus. Jadi kalau sudah disakiti orang, disakiti sesama atau orang tidak seiman, ya, harus korban. Itu belum nyawa. Masih menyinggung perasaan aja sudah marah-marah. Ya. Tersinggung sedikit hartanya mungkin diambil, dicuri, dikemplang, sudah marah-marah. Nah, apa itu? Itu belum korban itu. Seperti Kristus belum nyawa. Ya. Nah kita belajar, ya. Kita belajar meningkat terus, haleluya. Mari kita, kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita semua, haleluya. Kita juga bukan hanya mengasihi Allah, ya. Tuhan bilang, firman Allah bilang apa? Allah itu kan nggak kelihatan, nggak ada. Kita semua belum pernah melihat Allah. Padahal Tuhan bilang apa? Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, semuanya, ya, kasih Allah. Dan bersama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini, ya. Jadi kalau orang bilang, "Oh, aku mengasihi Tuhan loh." Tapi dipraktekkan, ditemukan dengan sesama manusia, itu wujud Allah.
di dalam diri manusia. Kasih musuhmu. Nah, ini bisa enggak? Ya. Kalau ngomong kasih Allah enggak kelihatan, gampang. Kasih musuhmu yang benci kamu. Kasih orang yang pernah mengemplang duitmu. Ya. Kasih orang yang pernah memfitnah kamu. Ampuni. Nah, ini wujudnya kasih di situ. Kalau saudara diberi kekuatan oleh Tuhan, pasti bisa. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi kasih Allah itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Persembahkan. Kita pakai hidup kita ini untuk Tuhan. Kita pakai apa yang Tuhan berkati secara jasmani untuk Tuhan. Ya, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Kalau tempat ini bisa direnovasi segala macam ya. Itu kita tidak pernah menjalankan persembahan ataupun minta bantuan ya, tidak. Seberapa banyak Tuhan memberkati kita untuk keperluan gereja, kita pakai. Haleluya. Jadi istilahnya semua yang ada di tempat ini itu murni dari Tuhan. Kalau boleh saya ulangi kembali, tahun sekitar 89 ya. Tadi tempat ini mulai dibangun 89 akhir, itu kita pakai untuk Natal bersama ya. Pada waktu itu penuh sebab di daerah ini belum ada gereja ya. Jadi orang doa malam itu dari pojok sana muter sini sampai situ penuh semua ya, duduk di bawah ya. Haleluya. Saat membangun gereja ini, waktu itu istri saya kerja di pabrik jam di Tandes sana, bagian ekspor impor. Ada orang dari Yordan, ya, saya cerita kembali. Orang dari Yordan itu mana saya tidak tahu, ya, pokoknya di Timur Tengah, di Israel sana. Itu lagi transaksi jam di pabrik tempat istri saya bekerja. Ngomong-ngomong sama istri saya, ya, tanya suaminya kerja apa? Oh, suami saya pendeta. Ya. Ini saat ini puji Tuhan lagi bangun ya untuk ibadah. Ya. Ngomong-ngomong sama istri saya, setelah itu ya istri saya nggak ngemis-ngemis. Oh, ini bantu doa. Orang itu memberi ini persembahan untuk pembangunan gereja. Ya. Waktu itu tahun 89-an itu kalau di kurs rupiah sekitar 700.000 rupiah. Itu besar uang pada zaman itu. Memang waktu itu kita membutuhkan, tekel ini belum bisa terpasang, plafon belum bisa terpasang. Tuhan menyediakan. Sampai tekel rumah itu juga bisa terpasang semuanya. Jadi saudaraku, gereja yang kecil di tempat ini ada berkat Tuhan spesial dari Yordan. Amin saudaraku. Ya, luar biasa. Tidak kebetulan. Ya. Yordan di Timur Tengah sana itu tempat kelahiran Yesus. Ya. Kalau bisa berdiri sampai saat ini itu anugerah Tuhan. Itu seizin Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari saudara ya. Kalau saudara saya diberkati sampai saat ini, itu karena kasih Allah. Bukan kuat, gagah, pinter saudara, kita tidak ada apa-apanya. Ya, orang bisa nafas lega kalau di jantungnya atau paru-parunya disentil sedikit aja, tidak bisa nafas. Rasanya seperti ikan mau mati dikeluarkan dari air. Ya, ingat itu, ya, nafas kita itu diberi Tuhan. Kita diberi kekuatan, kesehatan, kepandaian untuk bekerja, menghasilkan ini itu semua miliknya Tuhan. Kita cuma disuruh pakai yang betul. Ya. Tak cukupi, pakai yang betul. Ya. Selesai semuanya nanti kamu pulang. Ya. Ya, jadi jangan sampai kalau kita diberkati terus terikat sama berkat itu. Jangan menganggap itu milik saya. Itu hasil saya.
itu usaha saya. Memang kita bekerja, tapi tanpa Tuhan nol semua. Ya. Kita sudah melihat banyak contoh. Ya. Banyak contohnya, tidak kurang-kurang. Kalau orang meninggalkan Tuhan dibikin nol lagi. Ya. Karena apa? Melupakan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Jadi saudara, kasih Allah dan kasihi sesama. Ya, sesama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mengasihi sesama itu luas, ya. Mengasihi sesama itu artinya sangat luas. Kalau mengasihi Tuhan, kita berbuat sesuatu kepada Tuhan. Mengasihi sesama, kita berbuat sesuatu kepada sesama. Haleluya. Itu juga ajaran Tuhan. Matius 25 ayat 45. Matius 25 ayat yang ke-45. Di situ dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau kita ini memberi sesuatu, membagi sesuatu kepada orang yang hina, ya, orang yang miskin, baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya, itu dikatakan kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi wujudnya Tuhan itu bisa seperti apa? Orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Terlebih orang yang miskin tapi hidup benar. Ya, ada dua macam saudara ya. Orang miskin banyak, orang kekurangan banyak. Tapi banyak yang tidak hidup benar. Tapi orang miskin yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, itu juga banyak. Kita lihat contoh tentang Lazarus yang miskin dan orang yang kaya. Lazarus itu cinta Tuhan, percaya Tuhan, tapi miskin. Loh, kok bisa begitu? Ya, nggak tahu, itu Tuhan yang ngatur semuanya. Tapi Lazarus itu takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Buktinya apa? Lazarus percaya sama Tuhan, waktu mati dia di pangkuan Bapak Abraham. Buktinya di situ. Sedangkan orang kaya yang tidak mau tahu Tuhan, menganggap semuanya miliknya sendiri, masuk di neraka. Itu bukan dongeng, saudaraku. Itu kenyataannya akan seperti itu. Ya. Jadi jangan saudara kalau baca firman yang rasanya tidak masuk akal saudara, terus saudara pikir itu dongeng. Ya. Tidak. Firman Allah itu ya dan orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal. Orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah hidup semuanya sendiri. Murka Allah ada di atasnya. Itu Roma pasal 2. Ya. Orang percaya juga demikian. Ya. Orang yang cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, nurut firman-Nya, ya, dapat hidup yang kekal. Tapi yang tidak taat kena murka terus. Dimurkai, Yohanes 3 ayat 36. Ya. Jadi itu satu paket, ya. Tidak bisa cinta Tuhan, percaya sama Tuhan, kemudian taat cuma sakarpe dewe, semaunya sendiri. Tidak bisa. Kita belajar. Memang daging kita ini tidak mau taat, ya. Kehendak kita, emosi kita, hawa nafsu kita tidak mau tunduk, tidak mau taat. Tapi kita punya firman Allah, kita punya Roh Kudus. Sebab itu istri saya sekali katakan baca firman tidak habis-habisnya. Renungkan siang dan malam, mulai belajar mempraktekkan. Ya, nanti Allah terus bekerja. Pasti Allah terus bekerja. Kalau kita itu misalnya kita lihat ya, anak kita mau mengerjakan sesuatu, ya, tidak bisa. Kita lihat, kita tunggu, ya, nggak bisa. Terus bagaimana orang tua? Nolong nggak? Pasti, ya. Orang Ambon bilang, oh so pasti itu.
pasti ditolong. Kalau kita kepingin mengampuni, balik-balik tidak bisa. Kata orangnya, kelihatan orangnya mangkel lagi timbul, cengkel lagi timbul. Padahal hati kecil kita itu kepingin mengampuni, kok tidak bisa. Saudara harus berseru sama Tuhan, berseru, percaya sama Tuhan. Tuhan beri kekuatanmu, pasti bisa. Cepat atau lambat pasti bisa. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang tidak pasti. Semua pasti. Percaya yang sungguh-sungguh pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Percaya Yesus, bertobat sungguh-sungguh, sakit pasti sembuh. Nah, sembuh dalam tanda kutip, ya. Ini saudara harus ngerti sembuh itu bagaimana. Ada orang yang sakit kanker, ya, benjolannya masih ada, ya, tidak dioperasi, tapi itu dokter mengatakan sudah sembuh. Artinya apa? Kankernya sudah tidak menjalar, mati diem. Tapi bendolanya masih. Ya. Sebab kalau mungkin bendolan itu bengkak, mungkin butuh berapa tahun bisa kempes. Tapi itu sudah tidak menjalar, sudah mati. Itu sembuh. Orang dihadapkan apa? Fakta. Buktinya masih bengkak, masih bendol. Tidak apa-apa, tapi sudah tidak apa-apa. Tidak menjalar, tidak tambah membesar, tidak tambah cekot-cekot dan sebagainya. Sudah mati. Itu sel-selnya kanker itu sudah mati. Tapi luarnya masih sudah sembuh. Ya, manusia dibingungkan, bagaimana dokter periksa, operasi macam-macam. Ya, ngalang-ngalangi Tuhan. Ya, ngalang-ngalangi Tuhan. Kalau istri saya dulu diperiksa 10 tahun yang lalu mungkin ada miom. Ya, kalau dokter melihat, harus masuk, langsung sudah masuk. Kalau tidak pakai kateter seumur hidup. Nyatanya sampai sekarang tidak pakai kateter, tidak pakai apa-apa. Ya, masih hidup. Ya memang ada gejala-gejala, kadang-kadang sakit sedikit. Ya. Tapi percaya yang ganas-ganas itu sudah dimatikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Mari saudaraku kita belajar mengasihi sesama. Ya, tadi Matius 25 ayat 45, orang miskin, ya, kita harus belajar mengasihi sesama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Haleluya. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Haleluya. Ya, dan Tuhan mengatakan terima kasih itu bukan hanya ucapan bibir, ngomong tok, aduh kasihan ya orang, tapi tidak ada tindakannya. Ya. Kalau ngomong kasihan tok semua orang bisa. Duh kasihan ya orang itu, kasihan ya, kasihan semua. Tapi apa tindak lanjut kasihan itu? Paling tidak kita mendoakan. Mungkin kita tidak punya harta, mempunyai ya kelebihan materi yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu doa. Itu minimal. Semua orang bisa mendoakan. Kalau Tuhan memberkati, ya, Tuhan izinkan kita berbuat sesuatu, Roh Kudus bekerja mendorong kita berbuat sesuatu sebagai apa ya, rasa terima kasih kita kepada Tuhan sudah menolong kita, kita menolong yang lain. Berterima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar bersyukur ya kepada Tuhan, bukan hanya kita persembahkan hanya kepada Tuhan, tetapi lewat sesama, ya, lewat sesama. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang lewat sesama manusia, lewat tetangga, lewat keluarga, lewat orang yang tidak kita kenal, ya. Nah, itu kadang-kadang Tuhan pakai gitu untuk menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau saat kita pergi keluar ya, kemudian ada orang mengirim sesuatu ke tempat kita, ya, di bel-bel nggak ada orangnya, kemudian ya ada tetangga ya, menolong kita, ya. Taruh sini aja dulu Pak, ya. Kemudian ya, orang yang tetangga kita mengabari kita, memberitahu ada kiriman dari ini, oh ya titip dulu. Nah, ini seraku Tuhan menolong kita lewat orang. Lah kalau misalnya itu
Nggak terkirim. Kasihan yang ngirim, ya toh. Mau dibawa kemana ini? Kalau makanan bisa basi, ya toh, bisa terbuang. Tapi kalau ya ada orang lain yang nolong, ya, kita masih bisa menerima berkat itu. Dan kita juga membagikan berkat itu juga kepada orang yang sudah menolong kita. Haleluya. Jadi mengasihi Allah itu sudah pasti. Mengasihi sesama manusia itu juga kita mau belajar melakukannya, sama seperti mengasihi Allah, ya. Haleluya. Kita diingati, ingat dan bersyukur, terima kasih. Bukan hanya kepada Tuhan saja, kepada sesama manusia. Berterima kasih kepada siapa? Orang tua, ya. Kemarin itu hari ibu, ya. Anak-anak itu harus bilang terima kasih mama, papa. Hari ibu. Bapaknya juga bilang terima kasih ma, ya toh, sudah melahirkan anak. Ya, banyak yang harus kita ucapkan syukur terima kasih. Kalau kita punya sesuatu, ya kita beri, ya, hadiah-hadiah atau mungkin ya mungkin makanan, ya. Kalau memberikan emas perak mur kemenyan sama seperti orang majus, gak duwe, ya toh. Apa sego goreng, istrinya sukanya apa, dibelikan kalau ada uangnya, ya, sebagai rasa ucapan syukur terima kasih, ya. Istri saya hari ibu kemarin mau tak kasih apa, ya, saya lupa, tidak tak kasih apa-apa, haleluya. Ini terima kasih kita. Jadi bukan terima kasih itu bukan hanya kepada Tuhan toh, kepada orang tua, ya, mungkin nggak punya orang tua atau diangkat anak dari orang lain, ya, orang tua angkat, ingat, ya, keluarga kita mungkin pernah ditolong oleh orang lain, orang tua kita mungkin pernah ditolong oleh orang lain waktu mengalami kesusahan, itu sebetulnya perlu diingat. Ada pepatah mengatakan apa yang kita perbuat jangan diingat, apa yang kita terima ingatlah selalu. Iya, aku pernah ditolong iki. Aku pernah ditolong. Ya, jangan lupa. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, menolong orang lain, lupakan. Sampai orangnya ketemu kita, dia ngomong sendiri. Aku pernah ditolong kamu loh dulu tahun ini waktu aku mengalami gini. Kapan? Aku ini sudah lupa. Itu yang betul. Amin. Ya. Jadi kalau saudara sudah memberi, membagi, menolong, jangan dieling-eling dicatati, ya. Engko nek mati arep mati tak tagih. Itu ada loh saudaraku. Itu ada. Ini nanti kebaktiannya sampai 8:30 ya. Firman Allah ini kan hari raya khusus, ya. Ini khusus di patennya istri saya. Saya kurang sebentar, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, bersyukur itu macamnya banyak. Pembimbing rohani kita. Saudara pernah bersyukur enggak memberikan persembahan? Aku pernah dibimbing loh rohaniku sampai saat ini aku bisa kuat. Selain Tuhan menolong, gembala sidang itu juga jadi berkat, ya toh. Pembimbing di sekolah, pembimbing di mana saja, ya. Waktu kita SD, SMP, SMA, ini teman-teman istri saya satu kelas dulu SMP, SMA di Petra, itu sampai sekarang ini ingat kepala sekolahnya, ingat guru-gurunya. Ya, mereka yang sudah berhasil, guru-gurunya diundang makan, ya. Ada yang buka sekolah dibantu porsi berapa ratus. Karena apa? Mereka merasa dulu pernah dibimbing. Ini orang lagi gini-gini. Ingat gurunya, ingat pembimbingnya, ya. Ingat apa juga pembantu rumah tangga yang pernah membantu kita. Itu perlu diingat. Ojo dipek tenogone tok. Kemudian kalau Bu, saya ini besok mau pulang hari raya, ya mulai yo, gak disangoni, gak ditambahi. Ini nemen, jangan jadi orang Kristen yang nemen-nemen. Ya, haleluya. Jadi pembimbing jasmani, pembimbing rohani, ya, mari kita belajar bersyukur. Itu satu wujud mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, haleluya, puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Ini belum habis, ya, tapi saya mau habiskan sebentar, ya. Haleluya. Yang terakhir,
Nurut perintah firman Allah itu mengandung berkat. Ya. Jadi kalau kita ini nurut firman, itu ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Khususnya apa? Selamat. Ya. Nanti saudara baca di rumah, Mazmur Fatsal 50 itu sama dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang sejati, ya. Ibadah yang tulen, ibadah yang berkenan, ya. Mazmur 50 dibaca di rumah, Roma 12 ayat 1 itu sama, ya. Ibadah yang sejati. Nah, di situ nanti saudara akan menemukan kalau kita berbuat sesuatu berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Tadi kita nyanyi ya, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan, oh semuanya Tuhan. Itu akan terbukti, ya. Jadi jangan ikut Tuhan nggak membuktikan apa. Aku malah ikut Tuhan sampai sekarang nggak ada buktinya apa-apa itu. Melarat pajak melarat, miskin yang makin miskin, utang terus utang. Mana buktinya? Nah, saudara jalani firman, mau minta bukti apa? Jalani, ya. Haleluya, jalani. Sudah diberkati, sudah ditolong, ya. Istilahnya, ya ada terima kasih sama Tuhan. Nurut firman. Ya. Jadi jangan sampai saudara menyesal, sampai mau pulang nanti ditolak sama Tuhan. Kamu lu sak tulung sama ngakeni. Ya. Terima kasih enggak ada. Ya. Kamu tidak nuruti firman. Aku tidak kenal kamu. Wah mati sih, berain. Jangan sampai itu terjadi. Ya, tahun ini merupakan minggu yang terakhir, masih ada 1 minggu lagi. Ini kita harus membuat komitmen. Tuhan, mulai sekarang aku mau taat apapun yang diperintahkan Tuhan, supaya saudara melihat mujizat Allah, berkat Allah, pertolongan nyata, ya, tidak terawang, apa iya apa enggak ya Tuhan? Oh, pasti, pasti. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Mungkin saudara sudah hafal semua. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita berdiri, kemudian kita masuk dalam doa. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami terima di akhir tahun ini memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan, meteraikan dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk percaya dan taat, sehingga semua janji-janji Tuhan itu tergenapi, terwujudkan, terbukti dalam kehidupan kami. Juga untuk seisi keluarga, anak-anak, mantu, cucu, cicit, bahkan keluarga besar kami, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, lindungi. Kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan kesehatan. Berikan kami Tuhan juga roh kewaspadaan, haleluya, terhadap virus-virus di akhir zaman ini Bapa, supaya kami juga bisa memelihara kesehatan kami oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala korban-korban, persembahan yang dikorbankan kepada Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan dari awal Januari sampai Desember ini. Tuhan,
kami mau persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan kami yakin bahwa segala sesuatu yang kami dapatkan itu semua dari Dia, oleh Dia, kami kembalikan kepada Dia. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.